hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kesibukan-kesibukan dalam dunia tidak ada habisnya para hadirin. Kesibukan dalam dunia tidak ada habis-habisnya kalau kada kita sendiri yang memanagenya, yang mengaturnya. Habis kita waktu untuk dunia, urusan masih banyak belum selesai. Atur waktu kita, sediakan waktu kita. Jam sekian urusan duniaku, jam sekian urusan akhiratku, urusan barzakh. Antara maghrib sampai isya tutup pintu selain pada urusan dengan Allah. Orang dahulu, kada dahulu benar, orang belum tua benar juga lagi. Tahun 70-an, tahun 82, orang masih ingat tahun 82. Itu masih dijaga bainal maghrib wal isya, antara maghrib isya. Siapa-siapa yang hidup tahun 80-an, ingatlah bahari kita tahun 80. Antara maghrib isya, yang keluar rumah banyak hantu ya. Kenapa? Karena yang keluar pada waktu itu hantu aja lagi. Wahidnya kebanyakan hantunya sudah. Itu orang bahari. Bila antara maghrib isya jangan keluar rumah, bahantu banyak setan di sana. Karena antara maghrib isya ini waktu yang mulia. Ada dua waktu yang mulia para hadirin, yang mesti kita di situ ta'abbud menghadap Allah. Ada dua waktu. Di dua waktu ini kita mesti berurusan dengan Allah. Jangan berurusan dengan dunia. Mana itu dua waktu? Satu, bainal isya'ain, antara maghrib isya. Yang kedua, baina tulu'il fajri wa tulu'is syams. Antara maghrib isya, sepenting apapun urusan dunia tinggalkan. Di sini waktu kita sedang komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu, yang kedua, baina fajri, antara fajar, antara azan subuh sampai terbit matahari. Dapat matahari jam 6 misalnya. Antara terbit matahari dengan terbit fajar itu waktu yang mustajab, waktu yang dimana kita berdoa kepada Allah, Allah terima. Dan yang bisa beribadah pada waktu ini orang-orang pilihan. Antara azan subuh sampai jam 6. Antara jam terbit fajar, azan subuh sampai pukul 6 misalnya. Ya paling sejam seperapat. Paling sejam seperapat. Nah, jangan kita pada waktu itu kada ada bagian di situ. Ambil seperapat jam kah di situ? Ambil setengah jam kah di situ? Jangan sampai waktu 2 fajar ini kita hilang di situ. Kada ada masuk daftar. Malaikat akan mencek kita di waktu 2 fajar itu. Lihatnya, bah kada ada si anu nak kemana? Di kampus aku. Lihatnya mana di antara maghrib isya. Nah, jadi dalam kesempatan ini hadirin hadirat, ulun berpesan terutama kepada diri ulun sendiri, keluarga ulun, kawan-kawan ulun, jagalah 2 waktu yang mulia ini. Antara maghrib isya, di situ kita berhadapan dengan Allah. Antara 2 fajar shadiq, orang azan subuh sampai terbit matahari jam 6 sekian, di situ kita ada bagian pula menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Nah, bila dua ini kita menghadap Allah, maka sepenuh hari, siang, malam itu kita tidak dilupakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dilupakan rahmat Allah lagi. Isilah dua waktu yang mulia ini. Kalau kita beribadah kepada Allah, kita berurak pasahapan 24 jam, bah udah sanggup kayak malaikat aja lagi. Kalau sanggup kita. Sembahyang tahajud jam 3, bisa orang-orangnya aja nang kawa itu kan bisa barang kambingan juga. Nah, kalau beribadah 24 jam kada kawa, tahajud tengah malam kada bisa aktif. Ada dua waktu penggantinya. Antara maghrib isya, antara dua fajar, dua terbit fajar dan terbit matahari, yaitu antara jam 5 kurang separapat sampai jam 6 subuh, sekitar itu. Jam 5 kurang separapat, jam 6 subuh, jangan sampai kita hilang kontak di situ. Ya, di banu HP itu memang hilang sinyal. Di manakah kita bagana? Nih, hilang sinyal ada di mana? Di mana nih? Nah, jam itu jangan sampai kita, malaikat kita kehilangan sinyal dengan kita. 5 kurang separapat sampai jam 6 subuh. Ayo ambil separapat jam kah di situ. Ambil 20 menit kah di situ. Asa ada sinyal. Yang payah ini kan ada sinyal lalu di situ. Kalau kita di situ ada sinyal, walaupun sedikit, masih kau bebandir. Nah, antara maghrib isya jangan sekali-kali di warung duduk. Kaina yang bisa semalaman nggak ada apa-apa situ ayo. Jangan antara maghrib isya. Nyakanya kawa kita menghuluakan nih. Jangan ada buka warung-warung jam itu antara maghrib isya nih. Karena ini waktu yang pendek, yang sangat berharga, yang sangat rugi kalau dinilai dengan beberapa rupiah yang didapat para ahli warung. Para ahli warung, ahli kios, ahli toko, berapa kita dapat antara maghrib isya? Kalau kita kunci tutup pada waktu itu berapa kita kerugian? Alangkah mulianya kita kalau antara maghrib isya tutup warung, tutup kios, tutup toko, duduk di pesahapan. Alangkah berharganya waktu kita. Alangkah berharganya. Cuma sejam, separapat sejam. Jadilah kita orang yang mulia. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik, Allah berikan kita hidayah. Semoga kita bisa menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semangat dan rajin. Dan mudah-mudahan almarhum almarhumah yang kita hauli pada hari ini mendapat rahmat, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.